بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang sangat mendasar di dalam agama kita, tentang pentingnya ilmu. Ilmu yang kita maksud adalah ilmu yang diwariskan oleh para rasul kepada pewarisnya, para ulama. Ilmu yang bisa mendatangkan khasyah dan rasa takut kepada Allah Sang Pencipta. Ilmu yang mendapat pujian di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang menyelamatkan seseorang di dunia sebelum diselamatkan dianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Ilmu yang mendatangkan kebahagiaan. Ilmu yang bisa mendatangkan ketenangan di dalam hidup. Ilmu yang mendatangkan sakinah dan mawaddah di sebuah rumah tangga. Ilmu yang mengajarkan bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana masyarakat, rakyat mengetahui hak dan kewajibannya kepada pemerintahannya. Ilmu inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu yang lain, maka dia kembali kepada pemiliknya. Jika pemiliknya baik, maka baiklah dia. Jika seandainya dia buruk, maka buruklah ilmu tersebut. Dan biasanya ilmu, selain dari ilmu yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, disifati di dalam Al-Quran sebagai ilmu yang buruk. Ilmunya Qarun dan Fir'aun. Qarun yang mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya kekayaanku ini aku peroleh dari utituhu ala ilmin. Aku peroleh kekayaanku ini dari ilmu yang aku miliki. Ini dia ilmu Qarun. Sedangkan ilmu Fir'aun yang menguasai politik, yang menguasai masyarakat, bagaimana dia menyiksa, menindas masyarakat, maka ilmunya sudah sampai pada puncaknya yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang tertinggi. Alaysa hadhil anharu tajri min tahti? Bukankah sungai Nil ini berjalan di bawah kakiku? Dan mereka-mereka inilah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ini orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan tentang zahir hidup dunia. Masya Allah, jika seandainya berbicara tentang ilmu dunia, Masya Allah. Kan tapi naas nasib mereka, wahum, mereka fil akhirati, di dalam akhirat, hum ghafilun. Allah takkid dua takkid. Allah kuatkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tentang akhirat, mereka adalah orang-orang yang lalai. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang lalai dengan orang yang berilmu. Kan tapi ilmu yang tidak mendatangkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hilang pada manusia zaman sekarang ini adalah ilmunya Rasul. Ilmunya Allah telah khususkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptaan Nabi Adam sampai akhir zaman. Kita kehilangan orang-orang yang seperti ini, yang bisa menetralkan dunia, yang bisa menjauhkan manusia dari laknat, dari bala dan musibah. Kita membutuhkan orang-orang yang berilmu seperti ini, yang bisa menegakkan kedamaian, ketentraman permukaan bumi ini. Ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala khususkan manusia diciptakan untuk ilmu ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjelas ucapan saya akan mengkhabarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih. Sebagai seorang muslim, hendaknya dia lebih mempercayai sabda Rasulnya daripada semua ucapan manusia yang lainnya. Sebagai seorang muslim, sudah saatnya dia berkiblat kepada Rasulnya dan membuang semua perkataan-perkataan sampah yang tidak ada gunanya. Sudah saatnya kita sekarang berkiblat kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW untuk memperbaiki kehidupan dan tata corak kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya, sudah kita bosan mendengar semua ucapan. Sudah bosan kita mendengar semua ulasan yang kita belum kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Para sahabat generasi yang mulia, mereka adalah orang generasi yang sangat luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap beliau mengucapkan sabda Rasulullah, beliau mengatakan akhbarani as-sadiqul masduq, telah mengkabarkan kepada saya as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, orang yang tidak pernah didustai. Dialah siapa? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mana Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya kalian ditimpakan musibah, betapa berat pun musibah, maka ingatlah kematianku. Karena benar kematian Rasulullah SAW adalah suatu musibah yang besar, akan melupakan semua musibah yang lain. Tapi permasalahan bukan pada meninggalnya Rasulullah SAW, permasalahan ketika umat meninggalkan ucapannya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang sabda-sabda Rasul, hendaknya dimasukkan ke dalam hati kita, ke dalam sanubari kita, dan hendaknya ucapannya ala ra'si wal ain, 11 dengan kepala, angkat tangan kita dan 11 dengan kepala. Rasulullah SAW bersabda, inna bayna yaday sa'ah tatlu'ul fitan, sesungguhnya antara dekat-dekat hari kiamat munculnya fitnah-fitnah, wa yaksurul haraj, dan berkembangnya pembunuhan, wa tafshut tijarah, dan berkembangnya perdagangan, wa yafshul qalam, dan berkembangnya dunia cetak percetakan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sabda Rasulullah SAW ini benar adanya, bahwasanya Islam berkembang dengan berkembangnya zaman, dan di akhir zaman Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan berkembang nanti pena dan tulis menulis. Semua orang membaca buku, dan luar biasa lagi bahwa tulis menulis perkembangannya baru puluhan tahun ke belakang ini, khususnya di negeri kita. Biasanya orang menilai bahwa berkembangnya tulis menulis
percetakan, media massa dan semacamnya akan berkembang ilmu pengetahuan. Di situ dinilai apakah keberhasilan seseorang di dalam sebuah pendidikan dari banyaknya tulis menulis, dari banyaknya orang-orang yang membaca. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di akhir zaman berkembang tulis baca. Maksudnya orang-orang yang pandai membaca di akhir zaman lebih banyak daripada yang tidak pandai membaca. Tapi di saat bersamaan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di akhir zaman akan tersebar kebodohan. Kabarkan kepada saya kebodohan apa yang dia maksud. Toh alat manusia semakin canggih. Semua sarana-sarana hidup semakin mudah. Akan tapi sebutkan kepada saya kebodohan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebodohan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah kebodohan dalam masalah agama. Kedangkalan terhadap agama. Ini musibah. Dan ini fitnah. Dan dari sini munculnya sumber bala. Di saat seorang muslim meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka hancurlah agamanya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya terbagi 3. Ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah. Dari nama, dari asma'ul husna, dari sifatnya. Dan ini ilmu yang sangat agung, yang dikenal oleh sebagian orang sebagai akidah. Dan ilmu ini yang membuat para sahabat Rasulullah SAW dalam jangka 30 tahun bisa menguasai sepertiga dunia. Akidah ini yang menggetarkan orang-orang Romawi dan Persia. Ilmu yang menghunjam ke dalam hati sanubari, yang terbukti di dalam perbuatan. Ilmu itu yang dikatakan oleh Kaisar Romawi Yazdarjid Romawi, dia mengatakan, apa katanya, jika seandainya apa yang engkau sampaikan itu wahai Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan datang ke Raja Kaisar, niscaya Muhammad akan menyampaikan kekuasaannya sampai di kaki saya ini. Ilmu inilah ilmu akidah. Ilmu yang dimana salah seorang para sahabat Rasulullah SAW ketika kekalahan orang Quraisy di perang Badar, mereka melampiaskan kepada 3 orang yang tertawan dari kaum muslimin. Yang 2 dibunuh, yang 1 berhasil ditawan. Yang menawannya kebetulan sekutu dari Quraisy. Kemudian seorang muslim ini dijuallah kepada Quraisy, terkhusus kepada keluarga Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf meninggal di perang Badar. Ketika mereka tidak mampu membalas dendam terhadap peperangan, mereka ingin membalas dendam terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditawan ini dan dibeli dengan harga yang mahal oleh anak-anak Umayyah bin Khalaf. Ilmu ini yang membuat sahabat tadi yang ditangkap, ditawan, menunggu detik-detik waktu dia akan disembelih oleh orang Quraisy. Satu hari atau berapa jam sebelum dia dipenggal dan dibunuh, dia minta silat untuk membersihkan yang perlu dibersihkan. Tiba-tiba merangkak cucu Umayyah bin Khalaf kepadanya dan ditangkapnya. Menggigil menantu Umayyah bin Khalaf karena anaknya disangka akan dibunuh oleh sahabiyin jalil, sahabat yang mulia tersebut. Apa kata sahabat tersebut? Engkau menyangka wahai fulana, aku akan membunuh anak ini demi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim membunuhnya. Akhirnya diberi di tiang gantungan. Berkata orang-orang Quraisy yang tertinggal di antaranya Abu Sufyan, Abu Jahal dan Abu Lahab sudah meninggal di perang Badar. Abu Sufyan, apa kata Abu Sufyan? Wahai fulan,
Apakah engkau mau